Kalau di kami ada. Ya, Depok saya tahu. Ada. Kalau Depok. Tetapi begini, yang namanya peraturan itu normatif seharusnya dilaksanakan oleh semua pengurus ya, dari Pengda, Pengwil, PP ya. Mekanisme dari mulai PP menyampaikan kepada anggota melalui Pengwil, Pengda ya, itu memang harus cepat prosesnya di PP, Pengwil, Pengda. Pengda kan ada 7 hari panggilan rapat, undangan untuk rapat anggota. Ada waktunya, ada gitu ya. Kan nggak mungkin dalam waktu 1 bulan selesai. Iya, semua. justru itu kan. Nah, kemudian setelah ada hasil rapat anggota ini disampaikan pada Pengwil, Pengwil merekap dari semua hasil dari Pengda-Pengda yang ada di bawahnya Pengwil, kemudian Pengwil menyampaikan ke PP, lalu PP merekap dari 33 provinsi. Cukup nggak satu? Ya cukup, nggak cukup sih relatif ya. Tergantung. Sedangkan rapat aja undangannya 7 hari sebelum rapat. Iya. Pertanyaannya nggak mungkin dong satu. Oh, maksudnya ketentuan di ART-nya. Iya. Kan kalau bicara kita taat asas, kita kan bicara taat asas. Iya, betul. Anggota, kita taat asas. Loh, KDK taat asas tidak. Iya. Sedangkan di ART disebutkan rapat anggota saja minimal 7 hari. 7 hari. Rapat Pengwil juga 7 hari. 7 hari. Ya. Nah, pertanyaannya ini udah 2 minggu waktu untuk mengundang. Tiba-tiba bunyi KDK-nya 30 hari. Suka tidak suka 1 bulan Pak. Iya. Nah, makanya sempat saya kan wawancara dengan beberapa narasumber. 23 Februari, 24 Maret keluar lagi KDK kedua. Belum satu aja belum kelar nih urusannya kok udah keluar KDK kedua. Isinya memundurkan kongres. Dari nggak tahu dari kapan, nggak disebut di surat itu. Selambat-lambatnya Desember. Seharusnya kan disebut. Kongresnya kan harusnya Mei. Harusnya kan diundur dari bulan Mei 2022, selambat-lambatnya bulan Desember. Logika berpikirnya kan gitu. Maaf, koreksi kalau salah. Karena kan sepakat ya. Ya, Anda benar. Harusnya kan kongresnya kan bulan Mei. Disebut dong Mei ke akhir Desember. Kenapa hanya tiba-tiba mundur? Jadi, oke, aku mau ini ya. Jadi pada bukan mengkoreksi PP ya. Enggak. Inilah yang namanya sarjana hukum. Ya, banyak kepala, banyak pendapat. Di bulan Februari atau Maret kalau nggak salah, ya saya sempat juga menyampaikan ke Ibu Ketum. PP lah ya. Ya, Ibu Ketum lah. Saya sahabatan sama Ibu Ketum. Ya, saya katakan bahwa Ibu Ketum ini yang harus diundur adalah rumahnya nih, kongresnya, gitu ya. Nah, karena justru kewenangannya ada di dalam rumah ini, ada di dalam kongres, karena dipilih dan ditetapkan oleh kongres, kan artinya di dalam kongres, sehingga rumahnya ini yang diundurkan, gitu loh. Nah, cuma waktu itu mungkin menurut pendapat dari PP, ada yang mungkin juga memberikan masukan kepada Ibu Ketum bahwa ada pasal 19 ayat 2, bahwa sebelum serah terima itu masih ada kewenangannya. Itu sejak bulan Februari atau Maret 2022 gitu loh. Bicara demisioner berarti. Iya, artinya itu sudah saya ingatkan, sudah saya sampaikan lah ya. Karena kami kan besar bersama-sama di pengurus pusat sebelumnya gitu ya. Jadi ya adalah rasa kedekatan secara pribadi sehingga saya menyampaikan itu. Cuma waktu itu mungkin ya karena Ibu Ketum waktu itu juga memperoleh masukan menggunakan pasal 19 ayat 2 itu, maka ya kami sempat tukar pikiran, tapi akhirnya sudah. Bagi saya gini, yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya pikir itu harus dilakukan, tetapi saya menghargai pendapat Bu Ketum juga karena beliau mendapat masukan dari mungkin kabit-kabitnya gitu. Jadi ya sudah, tapi akhirnya dilakukan juga KDK kedua yang harusnya itu sekaligus saja di bulan Februari ya. Jadi satu paket. Ya, tapi udahlah, jangan ngeri ke belakang, kita yang ke depan aja deh. Enggak, maksud saya kan gini. Ini ngorek-ngorek ke belakang nggak enak nih. Kan kenapa permasalahan jadi semakin kayak seperti ini? Akhirnya kan tadi kan banyak pendapat sarjana hukum mendapatkan ABCD. Kan nggak bisa dong, ketua umum kalau belum LPJ berarti belum habis masa baktinya.
Kan seperti itu jadinya. Ya kan itu yang muncul di pasar, buat di pasar, di lapangan kan gitu. Selama kita tidak ada LPJ, berarti kita belum berakhir, belum demisioner. Karena demisioner pasal 19, kalau tidak salah bunyinya, Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat berakhir masa jabatannya setelah LPJ diterima atau tidak diterima atau diterima sebagian atau diterima sepenuhnya oleh Presidium. Kan itu jadi patokan mereka. Kepengurusan pengurus pusat dan DKP ya berakhir setelah serah terima kepada pengurus yang baru. Berarti demisioner, bukan ketua umum di situ. Tidak bicara kepengurusan. Kepengurusan. Berarti yang demisioner itu kepengurusannya, badan besarnya. Ya, kepengurusan itu kan jadi pengurus ini kan membentuk kepengurusan. Ketua umum membentuk kepengurusan. Kalau ketua umumnya sudah berakhir, ya kepengurusannya otomatis kan dengan sendirinya. Ya. Jadi saya mau ini juga ya membahas mengenai pasal 19 ayat 2. Oh, siap. Ya, terus terang saya ini dulu bagian dari yang apa ya? Tahun 2015 ya? 2000 ya dengan Pak Syukur dulu ya, saya 2009 sampai 2013, ya. 2013 sampai 2016 ya kan? 2015 kan terjadi perubahan ADART. Ya, nah betul. Nah, saya dulu di bawahnya Pak Syukur, koordinator bidang organisasi. Sehingga setiap pasal-pasal yang dirumuskan itu saya ikut ya, memikirkan, membidani. Karena itu kan tidak sekali dua kali. Ada konsinyering di Puncak waktu itu, ada juga rapat di rumahnya Butin di Jalan Brawijaya, ada juga di kantor Pak Adrian, ada di Roxy, dan itu beberapa kali rapat. Cuma memang nih ya, saya mau sedikit ini saja, membandingkan. Saya tidak mengkritisi, membandingkan. Dulu era Pak Adrian Ibu Tin, ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Ketua Umum. Kalau mau membahas rancangan perubahan ADART kode etik itu mengundang para senior gitu ya. Dulu yang diundang Pak Harun Kamil, Pak Winanto dari Pak Miftah dari Surabaya ya, Ibu Tin Norman, Ibu Herlin ya, Pak Badar itu ya juga pakarnya organisasi gitu ya. Dan banyaklah dari Jakarta juga banyak, Pak Rahmat Samsurijal, bahkan juga pengurus-pengurus yang lama zaman era Pak Harun Kamil yang juga dosen-dosen UI ya, pengurus-pengurus lama itu diminta masukannya. Ya, sehingga banyak sekali masukan-masukan yang positif dari mereka yang sudah memang pendahulu-pendahulu gitu loh. Nah, ini yang mungkin kurang dipergunakan nih untuk yang era dua kepengurusan terakhir gitu ya. Karena memang tentunya pengurus-pengurus pendahulu itu lebih banyak pengalaman. Selain juga pengalaman organisasi, ya pemahaman tentang organisasi itu sendiri. Nah, sehingga bisa menjadi pengayaan untuk dari sisi filosofis, historicalnya gitu ya. Nah, betul. Nah, tentunya kan dasar anggaran rumah tangga itu kan dibuat dan diperbaharui terus-menerus berdasarkan kebutuhan. Pasal 19, kalau boleh saya sampaikan di sini, itu bukan dikritisi. Saya sampaikan di sini, hadirnya pasal itu adalah akibat karena adanya dinamika organisasi di tahun 2011, 12, 13, gitu ya. Nah, coba buka dulu pasal 18 ayat 5. 18. Ya, coba dibaca supaya anggota juga paham. 18 ayat 5. Ya. Dalam hal sebab-sebab apapun juga, sidang pleno Kongres tidak berhasil memilih Ketua Umum PPINI dan DKPINI, maka Presidium berwenang, baik di dalam maupun di luar sidang pleno, mengambil keputusan bersifat final dan mengikat untuk menghentikan Kongres. Iya. Dalam hal demikian, PPINI dan DKPINI demisioner berwenang menjalankan tugas-tugas kepengurusan PPINI dan DKPINI sesuai tugas dan kewenangan yang diatur di dalam anggaran dasar anggaran.